Bab 861. Han Xiaozong menempati keluarga Rose. Han Xiaozong tercengang. Baron Rose sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan yang terbaik di dunia. Baron Rose adalah kepala dari 8 keluarga rahasia. Dia bukan orang nomor 1 di dunia. Jadi siapa sih yang nomor 1 di dunia? Han Xiaozong berpikir sejenak. Dan sepertinya Baron Rose tidak memiliki saudara laki-laki. Hanya 1 kakak perempuan dan 1 adik perempuan. Kedua kakak beradik ini belum pernah hadir dalam pertemuan 8 keluarga besar. Konon keduanya adalah wanita lembut dan tidak punya ambisi. Kita tidak bisa melakukan trik mendengarkan politik di balik tirai. Sedangkan untuk putra Baron Rose, ia selalu mendengarkan perkataan Baron Rose dan berperilaku sangat baik, tidak sombong seperti generasi kedua dari keluarga Park dan keluarga Miyamoto. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah mengancam dominasi keluarga Baron Rose. Han Xiaozong menghitung bahwa seharusnya tidak ada orang lain di keluarga Rose. HMPH, kamu bukan orang nomor 1 di dunia. Siapa yang nomor 1 di dunia? Setiap perubahan di dunia selama bertahun-tahun telah diputuskan oleh kamu sendiri. Han Xiaozong berkata dengan keras. Baron Rose menjelaskan, Tuan Han, segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika Anda melepaskan saya akan memberitahu Anda semua penelitian dan semua rahasia tentang keluarga kami. Ketika saatnya tiba, kita berdua, serta Tian Brahma Shen, kita akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baron Rose sebenarnya mengundang Han Xiaozong dan Adinata untuk bekerja sama saat ini. Han Xiaozong tersenyum, Baron Rose, ternyata kamu berkata begitu banyak hanya agar aku melepaskanmu? Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin orang yang berhati-hati sepertiku bisa tertipu olehmu? Baron Rose tampak cemas. Saya tidak berbohong kepada Anda. Saya tidak peduli apakah tubuh saya putih atau kuning. Tidak masalah lagi bagi saya. Keluarga kami sangat ingin memahami berbagai mantramu, dan Tian Brahma Shen juga dapat membantu kami. Dunia ini besar dan kita bisa menjelajahinya bersama-sama. Baron Rose mengatakannya dengan tulus, tapi Han Xiaozong tertawa lagi. Apakah kamu pikir aku akan mempercayai omong kosongmu? Mengapa aku harus bekerja sama denganmu sekarang karena aku telah menggantikanmu? Han Xiaozong dengan marah mengambil pistol dari bawahannya, mengarahkannya ke Baron Rose, dan mengancam. Aku akan memberimu 1 kesempatan lagi. Jika kamu tidak memberitahuku apa rahasia keluarga Rose-mu, aku akan segera membunuhmu. Baron Rose menggelengkan kepalanya karena kecewa. Han Xiaozong, kamu tidak akan berhasil. Ledakan. Han Xiaozong berhenti berbicara omong kosong dan membunuh dirinya yang asli dengan 1 tembakan. Membunuh Baron Rose. Semua orang di tempat kejadian saling memandang, sangat ketakutan. Karena yang meninggal adalah Han Xiaozong yang asli. Han Xiaozong bahkan tidak peduli dengan dirinya yang asli dan langsung membunuhnya. Adegan hening selama 10 detik, lalu seorang dokter bertanya, Tuan Han, bagaimana saya harus membuang tubuh Anda? Di mata para pelayan ini, tubuh Han Xiaozong secara alami sangat mulia dan tidak bisa dibuang begitu saja. Namun, Han Xiaozong menampar wajah dokter itu. Bentak. Han Xiaozong berkata dengan tegas, buka matamu dan lihat dengan jelas, aku Baron Rose sekarang. Adapun mayat Tiongkok, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Han Xiaozong tidak ada hubungannya denganku. Han Xiaozong kini telah berubah menjadi Baron Rose, dan dia sama sekali tidak peduli dengan masa lalunya. Ya, Tuan Rose. Semua dokter mengubah kata-kata mereka dan memanggil Han Xiaozong Lord Rose. Hahaha, siapkan pesawatnya, sudah waktunya aku kembali. Ya, Tuan Rose. Han Xiaozong naik pesawat dan segera kembali ke area 51. Naik ke lantai 2 dengan tenang, Uziguli secara naluriah ketakutan dan mundur selangkah ketika dia melihat Baron Rose muncul sendirian. Apakah kamu Tuan Han atau kamu? Wuriguli bertanya, dia tidak tahu apakah Han Xiaozong berhasil. Han Xiaozong menunjukkan senyuman jahat khasnya, dan Wuriguli langsung menyimpulkan dari senyuman ini bahwa ini adalah Han Xiaozong. Tuan Han, kamu berhasil. Wuriguli dengan bersemangat melemparkan dirinya ke pelukan Han Xiaozong. Han Xiaozong menepuk bahu Uziguli dan berkata, ingat, mulai saat ini, panggil aku Tuan Rose, dan kamu bukan lagi Uziguli, tapi Tia George. Apakah kamu mengerti? Wuriguli mengangguk gembira. Ya. Han Xiaozong dengan senang hati memeluk Wuriguli dan berkata, mulai sekarang, dunia ini milik kita. Ngomong-ngomong, tidak terjadi apa-apa selama beberapa jam aku pergi, kan? Apakah ada yang masuk? Uziguli menggelengkan kepalanya. Berkat mikrofon yang Anda berikan kepada saya yang dapat meniru pidato Baron Rose, saya memberi mereka pelajaran dan mereka tidak berani masuk. Han Xiaozong sangat senang. Bagus sekali. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tahu bahwa saya telah pergi, dan tidak ada yang akan meragukan saya. Han Xiaozong memegang tangan Wuriguli, membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu mereka keluar, semua prajurit pribadi keluarga Rose berkumpul di sekelilingnya. Tuan Rose. Han Xiaozong mengangguk kepada mereka dan berkata, Thea dan aku baru saja tidur di kamar, jadi kami membuang sedikit waktu. Kalian semua dengarkan dengan jelas, Thea adalah wanitaku sekarang, dan dia akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Mengerti? Para prajurit segera berlutut di tanah. Saya telah melihat Nyonya Rose.
Wuzi Guli menggoda rambut pendek emasnya dan sangat menikmati perasaan ini. Han Xiaozong bertanya, "Ya, apakah ada sesuatu yang penting terjadi ketika saya sedang istirahat tadi?" Seorang bawahan melaporkan, "Tuan, kami bertempur sengit dengan orang-orang dari 4 keluarga besar selama beberapa jam, namun sayangnya, kami akhirnya membiarkan mereka naik pesawat. Sekarang mereka semua telah terbang ke Washington. Di kastil rahasia keluarga George di Dunzhou. Orang-orang kami semua sudah bergegas dan bersiap untuk serangan berikutnya." Han Xiaozong sangat marah. "Ya apa? Adinata, Anne George, mereka belum mati? Kamu sampah. Keluarga besar Ross, kamu membiarkan mereka melarikan diri dengan senjata berteknologi canggih seperti itu. Tiba di negara bagian Washington? Apa yang dilakukan Baron itu? Apakah kamu menggunakan senjata cuaca? Apakah kamu menggunakan senjata biologi dan kimia? Apakah semua senjata peledak yang aku kembangkan hanya untuk pajangan?" Han Xiaozong mengetahui bahwa senjata dan perlengkapan keluarga Ross sangat menakutkan, terutama senjata berteknologi tinggi. Jika digunakan, meskipun Adinata memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan, dia tidak akan mampu melawan di bawah tekanan senjata ampuh. Jika itu hanya pertempuran darat umum, maka Adinata memiliki kemampuan dewa, dan Baron serta yang lainnya secara alami tidak akan mampu mengalahkannya. Para bawahannya sempat bingung. "Tuan Ross, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak diperbolehkan menggunakan senjata biologi dan kimia?" Wuri Guli segera menutup mulutnya, jantungnya berdebar kencang ketakutan. "Yupes, aku lupa memberitahu Tuan Han tentang ini." Bab 862. Perlakukan putri Anda sebagai hadiah. Han Xiaozong pun merasa bersalah. Kini ia telah bertukar otak dengan Baron Rose, dan akhirnya berhasil menduduki tubuh Baron Rose selamanya. Namun ada kekurangannya, ia tidak meneruskan memori Baron Rose. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang dikatakan atau dilakukan Baron Rose sebelumnya. Namun, untungnya, orang yang menghadapinya sekarang hanya satu bawahan, dan bukan bawahan inti seperti Baron. Oleh karena itu, Han Xiaozong tidak perlu panik. Jika pihak lain curiga, bunuh saja dia. Han Xiaozong berkata dengan tenang, pernahkah Anda mendengar pepatah yang disebut momen ini dan momen itu? Tadi aku tidak ingin memulai pertarungan besar dan menarik perhatian orang-orang di dunia. Tapi sekarang, berbeda. Konsekuensi membiarkan harimau kembali ke gunung sangatlah serius. Kita harus membunuh mereka semua sekaligus. Siapkan pesawatnya segera. Aku ingin pergi ke negara bagian Washington secara pribadi dan membunuh mereka. Apakah itu Han Xiaozong atau Baron Ross sebelumnya? Mereka semua memperlakukan 4 keluarga besar dengan cara yang sama dan ingin membunuh mereka. Adapun Han Xiaozong, dia tidak peduli apakah keluarga George, keluarga House, Lotta dan lainnya hidup atau mati. Namun, Adinata harus mati. Karena Adinata mengetahui semua rahasia Han Xiaozong, dan dia memiliki kemampuan meramal seperti dewa. Jika Adinata meramalkan bahwa dia dan Baron Ross telah bertukar pikiran, maka dia mungkin memberitahu keluarga Ross dan merusak perbuatan baik Han Xiaozong. Selain itu, Han Xiaozong kini menjadi orang nomor 1 di dunia, dan hanya Dewa Adinata yang menjadi ancaman baginya. Selama Adinata terbunuh, Han Xiaozong bisa dikatakan sangat dominan di dunia ini. Ya, anak buah Han Xiaozong segera membawanya ke pesawat. Namun, saat naik pesawat, Han Xiaozong meminta bawahannya untuk tetap tinggal dan tidak membiarkannya mengikutinya. Tidak lama kemudian, bawahan ini diam-diam dibunuh oleh orang-orang Han Xiaozong. Han Xiaozong baru saja mengatakan sesuatu yang salah, dan dia mungkin dicurigai oleh bawahannya. Han Xiaozong sangat berhati-hati sehingga mustahil membiarkannya hidup. Tak lama kemudian, Han Xiaozong naik pesawat tempur dan tiba di Seattle, Washington, untuk bertemu dengan Baron. Ketika Baron melihat Han Xiaozong, dia berlutut di tanah. Maaf, Tuan Ross. Orang-orang dari 4 keluarga besar sangat sulit untuk dihadapi. Kami gagal memusnahkan mereka dalam satu gerakan di hutan Reno dan membiarkannya mereka melarikan diri ke sini. Han Xiaozong tidak terlihat baik pada Baron dan terlihat sangat marah. Baron, aku telah mengalami ketidakmampuanmu berkali-kali. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan meninggalkanmu setelah kamu bersamaku selama bertahun-tahun. Jika ini terus berlanjut, kamu harus segera pensiun. Baron adalah bawahan Baron Rose yang paling bangga dan orang kepercayaannya yang paling terpercaya. Dia telah mengikuti Baron Rose selama bertahun-tahun dan merupakan seorang loyalis mutlak. Dia juga sangat akrab dengan Baron Rose. Setelah Han Xiaozong menggantikan Baron Rose, dia pasti akan mengusir Baron. Seperti pada zaman dulu, setelah kaisar baru diganti, perlahan-lahan para mantan menteri penting akan digantikan oleh rakyatnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin di beberapa perusahaan. Para pemimpin yang baru diangkat perlahan-lahan akan menjadikan anggota manajemen inti sebagai miliknya. Mereka yang ditinggalkan oleh pemimpin asli akan ditendang keluar secara perlahan. Selain itu, Baron sangat akrab dengan Baron Rose, dan Han Xiaozong takut cepat atau lambat Baron akan mengetahui bahwa dia bukanlah Baron Rose yang asli. Karena masalah keamanan, cepat atau lambat Han Xiaozong akan mencari alasan untuk mengusirnya. Tentu saja, Baron bukanlah bawahan biasa. Dia adalah orang kepercayaan Baron Rose. Dia tidak bisa diusir sekarang,
Tapi dia harus meluangkan waktu. Jika tidak, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari atas hingga bawah dalam keluarga Ross. Baron menjadi gugup seperti yang diharapkan. Tolong, Tuan Ross, beri saya kesempatan lagi. Saya tidak akan mengecewakan Anda lagi. Han Xiaozong mendengus dingin dan bertanya, di mana Adinata dan yang lainnya sekarang? Baron mengambil tablet, membuka peta, lalu memproyeksikan hologram di depan Han Xiaozong, memperbesar lokasi di Seattle, dan berkata, Tuanku, mereka berada di kastil bawah tanah di Seattle Barat sekarang. Kastil ini sepertinya adalah markas rahasia keluarga George. Sistem pertahanannya sangat kuat dan dapat mencegat semua senjata kita. Ini sebanding dengan keluarga Ross kita. Tuan, saya sekali lagi meminta penggunaan senjata pemusnah massal. Dengan tingkat pertahanan keluarga George, jika kita menyerang seperti ini, kita tidak akan bisa membunuh mereka bahkan jika kita bertarung selama 10 tahun. Han Xiaozong mengangguk, dia tidak begitu peduli dengan kehidupan orang biasa seperti Baron Ross. Selama Adinata bisa mati dan membunuh jutaan orang tak bersalah, dia tidak peduli. Lagi pula ada begitu banyak orang di dunia. Han Xiaozong berkata, seharusnya seperti ini. Segera gunakan senjata biologi dan kimia dan lepaskan bom gas beracun. Baron juga menjadi bersemangat. Iya, Tuan. Jenis bom gas apa yang Anda rencanakan untuk digunakan melawan mereka? Han Xiaozong berhenti sejenak. Dia tidak tahu banyak tentang jenis bom gas beracun tertentu. Dia hanya tahu bahwa bom tersebut adalah yang paling sulit untuk dipertahankan dan sangat mematikan. Han Xiaozong bertanya, apa tipenya? Ada bom gas bersin, bom gas air mata, bom gas erosif, bom gas yang menyesakan, jelas Baron. Han Xiaozong berpikir sejenak dan menjawab, kirimkan bom gas air mata kepada mereka, dan saya akan tertawa dan melihat mereka menangis. Ya, saat ini, di Seattle, di kastil bawah tanah rahasia keluarga George, Adinata, Xuan Brahma, Anne George, Dole Hose, dan lainnya semuanya duduk di meja panjang, mencicipi makanan lezat dan anggur bersama. Meski merupakan tempat tinggal sementara yang digunakan untuk bersembunyi dalam bahaya, George telah mendekorasi kastil bawah tanah ini dengan cukup indah dan mewah. Dan segala macam perlengkapan, termasuk makanan, pakaian dan hiburan, semuanya tersedia. Ini adalah wilayah keluarga George, dan masuk akal jika Anne George harus duduk di posisi teratas. Namun, sejak mengetahui bahwa Adinata adalah dewa, bagaimana Anne George masih berani duduk di kursi C? Adinata harus diizinkan duduk di atas. Xuan Brahma sedang memegang segelas anggur merah dan sudah sedikit mabuk. Dalam beberapa jam terakhir, dia telah melakukan banyak hal dan membunuh banyak orang. Dia merasa sangat puas. Xuan Brahma memandang Adinata dan berkata, kakak ketiga, kamu benar-benar baik. Kamu benar-benar dewa, dan kamu baru saja berbohong padaku. Haha, aku tidak menyangka generasi dewa baru akan muncul di keluarga Brahma kita. Apa menurutmu setelah kakak tertuaku mengetahuinya? Apakah dia masih berani bersaing denganmu untuk posisi kepala keluarga Brahma? Adinata tersenyum, biarkan dia mengambil posisi kepala keluarga Brahma. Di sampingnya, Dorhaus juga dengan cepat menyanjungnya dan berkata, Jia, Tian Brahmashen adalah dewa dan penguasa dunia. Bagaimana dia bisa peduli dengan posisi kepala keluarga Brahma? Tian Brahmashen, kamu memiliki gen dewa, dan keturunan yang kamu lahirkan mungkin memiliki kemampuan yang sama. Mohon maafkan saya karena lancang, saya memiliki permintaan yang tidak baik, dan saya harap Tian Brahmashen dapat menyetujuinya. Adinata bertanya, permintaan apa? Dorhaus menarik seorang gadis dengan temperamen mulia dan berkata, ini adalah putri bungsu saya Mia Haus, dia baru berusia 21 tahun ini. Saya ingin mendedikasikan Mia untuk Tian Brahmashen, dan saya berharap Tian Brahmashen dapat menerimanya. Bab 863. Sanjungan keluarga Haus. Mia adalah tipikal gadis Jerman, dengan sosok tinggi dan wajah yang sangat lembut. Dia mirip dengan model Jerman populer Chloe. Dia sedikit kurus dan terlihat sangat berperilaku baik. Dia terlihat sangat menarik dengan sweater rajutan satu bahu berwarna putih. Mia juga segera menundukkan kepalanya dengan hormat di depan Adinata dan berkata, saya akan melayani Tian Brahmashen dengan sepenuh hati dan menjadi istri yang berkualitas. Sebelumnya, keluarga DPR meremehkan Adinata. Tetapi sekarang mereka secara aktif mempersembahkan putri mereka yang berharga. Kudengar Mia ini, Dorhaus awalnya berencana menikahi putra Baron Ross. Adinata melirik ke pihak lain, tapi menggelengkan kepalanya. Belum lagi Adinata sudah punya istri, meski Adinata sendirian sekarang. Sekalipun putrimu secantik peri, jika kamu menawarkannya kepadaku, akankah aku menerimanya? Melihat Adinata sepertinya tidak tertarik pada Mia, Dorhaus segera berkata, aku masih punya 2 anak perempuan. Meskipun mereka sudah menikah, selama Tian Brahmashen menyukainya, aku bisa membiarkan mereka datang menemanimu segera. Adinata minum anggur dan terus bersikap acuh tak acuh. Xuan Brahma tertawa dan bercanda. Dole, tahukah kamu bahwa kakak ketigaku menyukai wanita dewasa? Yang muda dan cantik tidak menarik baginya. Saya mendengar bahwa Nyonya Haus juga sangat cantik 20 tahun yang lalu. Dia adalah wanita tercantik di Jerman,
bukan? Dolhouse tidak ragu sama sekali. Saya akan menelepon dan meminta istri saya untuk datang. Cukup. Adinata meletakkan gelas anggurnya dan memutar matanya ke arah Xuan Brahma. Jangan merusak reputasiku di sini. Aku seorang dewa sekarang. Reputasi sangat penting. Oke? Setelah itu, dia berkata kepada Dolhouse, Dolhouse, kamu tidak perlu terburu-buru untuk lebih dekat denganku. Kamu selalu menjadi sentri sebelumnya, dan kamu cenderung lebih mengikuti Baron Rose. Sekarang aku tidak cukup mempercayaimu kesetiaanmu. Sebaiknya kau tinggal bersamaku sebentar dulu. Biarkan aku melihat kesetiaanmu, lalu pertimbangkan apakah akan menawarkan istri atau anak perempuanmu. Meskipun Dorhouse menyukai Adinata, Adinata tidak mau menghargainya. Jika Dorhouse tidak mengikuti mereka tanpa malu-malu, Adinata tidak akan mau peduli dengan hidup atau mati keluarga rumah mereka. Ya, Tian Brahmashen, kesetiaanku padamu benar-benar terlihat dari matahari dan bulan, dan kamu akan segera merasakannya. Mia, cepat tuangkan anggur untuk Tian Brahmashen. Mia berjalan mendekat dan menuangkan anggur untuk Adinata, tapi Adinata tidak menolak. Merasakan aromanya, Xuan Brahma, yang duduk di sebelah Adinata, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mia beberapa kali lagi. Ceka, gadis ini Mia cantik sekali. Kakak ketiga, jika kamu tidak menginginkan gadis ini, aku akan mengambilnya. Xuan Brahma mabuk dan bingung, dan ingin bersenang-senang dengan Mia. Namun, Dorhouse dengan cepat berkata, Xuan Brahma, Mia mengabdi pada Tian Brahmashen. Meskipun kamu dan Tian Brahmashen bersaudara, kamu adalah manusia seperti kami. Kamu tidak pantas untukku. Putri, Xuan Brahma sangat marah. Milikmu, saudaraku adalah dewa. Aku memiliki saudara laki-laki yang melindungiku. Wanita mana yang tidak bisa mendapatkannya? Mengatakan itu, Xuan Brahma memeluk Mia. Ah tidak, Mia jelas tidak menyukai Xuan Brahma dan terus berjuang, tapi Xuan Brahma tidak berniat melepaskannya. Sebelumnya, kejadian antara Xuan Brahma dan Pu Xuan Er membuat Adinata merasa konyol, dan dia sudah lama ingin memarahinya karena perilaku buruknya saat melihat wanita cantik. Oleh karena itu, Adinata tidak memberikan muka kepada saudaranya, dan berkata dengan cepat, Xuan Brahma, lepaskan Mia, jangan kasar padanya. Melihat ini, Xuan Brahma tidak menentang niat Adinata, dan berkata sambil tersenyum, kakak ketiga, kamu terlihat gugup padanya. Oke, kalau begitu aku tidak akan bersaing denganmu. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Mia langsung ke Adinata. Ops, Mia, seorang wanita lemah, didorong, dan dia jatuh ke pelukan Adinata karena terkejut. Adinata tidak peduli. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa menangkapnya dengan kuat dengan satu tangan. Tapi aku tidak menyangka setelah Mia bergegas, dia mengambil kesempatan itu untuk mencium Adinata. Wah kakak ketiga, sepertinya Mia ini tertarik banget sama kamu. Kalau kamu tanya ke aku terima saja malam ini. Hahaha, jangan sia-siakan kebaikan Dolhouse. Xuan Brahma mengambil kesempatan itu untuk menggoda. Dorhouse juga tersenyum dan berkata, jika Tian Brahmashen bisa membuat Mia hamil dengan benih nagamu, itu akan menjadi kemuliaan keluarga rumahku. Adinata terdiam beberapa saat. Teman baik, terima kasih kepada keluarga rumahmu. Salah satu dari 8 keluarga rahasia, kamu begitu tidak tahu malu untuk mendapatkanku. Adinata memandang Mia dan berkata dengan tenang, Mia, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada ide ini. Jika Lota hamil tanpa anak saya, Anda bahkan tidak dapat memikirkannya. Adinata mengambil tisu dan menyeka lipstik di wajahnya. Diam-diam menghela nafas bahwa untungnya Lota melarikan diri setelah makan dan tidak melihat Adinata dicium diam-diam. Kalau tidak, dia mungkin marah. Saat ini, Lota berjalan ke toko buku kosong di kastil untuk mencari Thea George. Thea George tidak membaca buku. Dia hanya duduk diam di lantai sendirian dalam keadaan linglung. Lota datang dan bertanya, Thea, kenapa kamu di sini sendirian? Mengapa kamu tidak tinggal di meja makan sebentar dan mengobrol dengan ibumu, Adinata, dan yang lainnya? Thea George menggelengkan kepalanya, aku berusaha sedekat dulu dengan ibuku, tapi ternyata ibuku selalu merasa jauh dariku dan sepertinya enggan berbicara denganku. Lota menghela nafas, tidak heran. Kamu sekarang memiliki wajah Asia. Meskipun ibumu tahu bahwa ini kamu, dia pasti merasa asing melihat wajah asing ini. Jangan khawatir, ini akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Thea sangat berterima kasih. Terima kasih. Lota, mengapa kamu mengusirku? Mengapa kamu tidak tinggal bersama kakakmu Adinata sebentar? Aku baru saja melihatnya, putri cantik Mia dari Dorhouse. Sejak aku mengetahui bahwa Adinata adalah dewa, mataku tidak pernah lepas dari pandangan Adinata. Kamu harus hati-hati kalau kakakmu Adinata dibawa pergi oleh Mia. Luo Thea sangat mengenal Adinata dan berkata, tidak, saudara Adinata hanya memiliki Anastasia dan Cynthia Yandra di hatinya sekarang. Dia tidak menyukai wanita lain. Aku mengejarmu karena aku ingin kamu terus melukis untukku. Gambarkan cerita antara kamu dan Adinata. Thea bertanya. Sebelumnya, Thea telah membantu Adinata menggambar banyak lukisan tentang Lota dan Adinata. Lota sangat menyukai lukisan-lukisan itu ketika melihatnya.
Setiap melihatnya seperti mengenang kembali apa yang terjadi di masa lalu. Lotta mengangguk, iya. Thea berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum jahat. Oke, tapi kali ini, aku ingin menggambarmu di ruangan ambigu itu. Tolong beritahu aku secepatnya. Apa yang terjadi dalam 24 jam itu? Aku ingin menggambar semua detailnya Tian Brahmasyen yang diperkosa. Wajah Lotta langsung memerah. Thea, bagaimana kamu, murid master lukis paling anggun di dunia, bisa melukis lukisan porno seperti itu? Begitu dia selesai berbicara, Lotta berbisik. Suster Thea, setelah kamu menggambarnya, bisakah kamu menyimpan semuanya untuk aku simpan secara pribadi? Bab 864. Serangan gas beracun. Lotta mengatakan tidak, tapi hatinya sangat bahagia. Malam itu, apa yang terjadi di ruangan ambigu itu adalah satu-satunya kenangan manis yang dia dan Adinata miliki. Namun kenangan itu perlahan akan memudar seiring berjalannya waktu, jika kamu bisa menggambarnya menjadi sebuah lukisan. Cukup bermakna mengubah gambaran maya yang ada dalam pikiran menjadi gambaran fisik. Thea berkata setengah bercanda. Tidak, jika aku memberikannya padamu, kamu masih harus tidur dengan lukisan di pelukanmu setiap malam? Demi kesehatanmu, sebaiknya aku tidak memberikannya kepadamu. Mengapa kamu tidak menggambarnya dan memberikannya kepada Adinata? Lotta hampir menangis. Saudari Thea, tolong berhenti membuat masalah. Jika Adinata melihat ini, dia tidak boleh mengutukku sampai mati. Thea tersenyum dan berkata, aku bercanda. Ayo cari kuas dan aku akan melukisnya untukmu sekarang. Lotta, iya. Saat Thea dan Lotta asyik melukis, Adinata masih memasuki pesta perjamuan pertama dari 4 keluarga besar. Setiap orang minum banyak anggur, dan setiap orang minum setidaknya 2 botol anggur merah. Saat ini, 4 keluarga besar belum sepenuhnya lepas dari bahaya, dan keluarga Ross dapat melancarkan serangan kapan saja. Alasan mengapa mereka berani minum wine sebanyak itu adalah karena mereka memiliki obat mabuk yang dibuat khusus oleh 8 keluarga besar. Mereka dapat melepaskan alkohol dari tubuh mereka dan kembali ke keadaan sadar dalam beberapa menit. Itulah sebabnya mereka bersenang-senang tanpa batas. Dolhouse telah menyanjung Adinata sejak makan malam. Tian Brahmasyen, bisakah kamu memperkirakan apa yang akan dilakukan Baron Rose selanjutnya? Jika rakyat mereka tidak bisa menyerang sekarang, apakah mereka akan mundur? Anne George sedang minum, sudah mabuk. Baron Rose bukanlah orang yang menyusut ketika menghadapi kesulitan. Anne George minum paling banyak. Pertama-tama dia kehilangan putranya Clay George, dan kemudian menemukan bahwa otak putrinya juga telah diganti dengan otak orang lain. Oleh karena itu, dialah yang paling membutuhkan bantuan alkohol untuk membuat dirinya mati rasa. Adinata terlihat tidak enak saat minum, dan karena telah disuntik serum Mirakuru, meminum 2 botol wine tidak jauh berbeda dari biasanya. Adinata berkata, saya akan membuat prediksi dan melihat apa yang akan dilakukan Baron Rose selanjutnya. Jepret, jepret, jepret. Dorhouse segera bertepuk tangan. Kami menyambut Tian Brahmasyen untuk mulai membuat prediksi. Adinata segera menutup matanya dan mulai meramal. Pada saat ini, Dorhouse memerintahkan putrinya Mia. Tian Brahmasyen bekerja sangat keras untuk membuat prediksi untuk 4 keluarga besar kita. Mia, pijat Tian Brahmasyen. Mia juga berperilaku sangat baik. Dia, ayah. Mia menghampiri Adinata dan mulai memijat bahu Adinata di tempat. Pingsan. Adinata merasakan aroma unik Mia dan tangan batu giok yang lembut, dan tahu bahwa Mia sedang memijatnya. Meski dia ingin menghentikannya, prediksinya sudah dimulai dan dia tidak peduli. Karena orang-orang dari keluarga rumah sangat bersedia menjadi budak Adinata, memberikan pijatan dan menuangkan anggur, maka Adinata akan membantu mereka. Namun, gadis kecil Mia mencubit bahunya beberapa kali dan mulai berjongkok dan memukuli kakinya. Mengingat Mia diam-diam mencium Adinata barusan, Adinata sangat khawatir Mia akan memanfaatkannya lagi. Adinata tidak punya pilihan selain segera memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera, gambaran yang sangat tragis muncul di depan matanya. Ketika gas beracun menyebar, banyak warga yang mengenakan masker, menutup mulut mereka dengan pakaian atau handuk, dan meninggalkan kota. Dan laki-laki dari 4 keluarga besar juga menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Brengsek! Adinata membuka matanya dan pertama kali melihat Mia, yang jari-jarinya menjadi semakin tidak bermoral. Mia berjongkok di depan Adinata, mengangkat kepalanya dan menatap Adinata. Apakah kamu nyaman? Tian Brahmasyen? Bentak. Adinata menamparnya dengan punggung tangannya. Siapa yang menyuruhmu menyentuhku? Jangan mendekatiku di masa depan tanpa perintahku. Adinata memperhatikan intensitasnya. Tamparannya sangat ringan, hanya untuk memperingatkannya. Mia duduk di tanah sambil menangis. Saya hanya mengagumi Tian Brahmasyen. Adinata mendengus dingin. Kekaguman? Kamu tahu bahwa aku sudah tidak ada selama 1 atau 2 hari. Mengapa aku belum pernah mendengar kamu mengatakan bahwa kamu mengagumiku sebelumnya? Sekarang setelah kamu tahu bahwa aku adalah dewa, kamu mulai mengagumiku? Biar ku beritahu padamu, Mia, mungkin kamu mengira kamu memiliki status yang mulia, mungkin kamu mengira kecantikanmu tak tertandingi, tapi aku, Adinata,
hanya mencari wanita yang akan tetap bersamaku saat aku gagal. Setelah Adinata mengungkap identitasnya sebagai keturunan keluarga Brahma dan sebagai dewa, banyak wanita datang. Namun, Adinata tidak pernah tertarik pada mereka. Hanya wanita seperti Anastasia dan Cynthia Yandra, yang bersedia bersama Adinata saat dia terpuruk, yang layak mendapatkan cinta dan perlindungan Adinata. Dorhouse segera berdiri dan meminta maaf kepada putrinya. Etienne Brahmasen, harap tenang. Saya melihat Anda lelah setelah hari yang melelahkan, jadi saya meminta Mia untuk pergi dan menggosok bahu Anda. Entah mengapa putri saya begitu cuek terhadap kesopanan. Dalam menghadapi musuh yang tangguh, Adinata tidak berniat mengkhawatirkan hal ini. Saya baru saja memperkirakan bahwa keluarga Ross menggunakan bom gas air mata. Semua orang tiba-tiba terbangun. Apa? Gas beracun? Adinata memberitahu Anne George. Penyebaran gas beracun akan sangat serius, dan warga sekitar akan terkena dampaknya. Anda meminta orang-orang Anda untuk memberitahu warga dan membiarkan mereka meninggalkan kota sesegera mungkin. Berjalanlah sebanyak yang mereka bisa. Anne George mengangguk dan segera menelepon untuk mengatur masalahnya. Belakangan, Anne George bertanya, dapatkah rakyat kita melawan gas beracun yang dikeluarkan oleh keluarga Ross? Adinata menggelengkan kepalanya. Tidak, banyak dari orang-orang kita yang mati juga. Xuan Brahma segera meminum pil yang menenangkan dan bertanya, bukankah kita punya masker gas? Apakah tidak berhasil? Adinata berkata, saya khawatir ini tidak terlalu efektif. Bom gas keluarga Ross cukup kuat. Tampaknya kita perlu membuat masker gas khusus yang dapat melindungi dari gas beracun jenis baru mereka. Dorhouse berkata dengan cepat, maka masalah ini hanya dapat ditangani oleh Tian Brahmasen. Saya akan memanggil tim peneliti ilmiah keluarga kami untuk membantu Anda. Ding ding dong dong. Saat ini, ponsel Adinata, Anne George, dan Dorhouse semuanya berdering. Anne George melirik ponselnya dan tiba-tiba terkejut. Ini permintaan video dari Baron Ross. Menangkap. Adinata dan yang lainnya dengan cepat menjawab panggilan video tersebut. Tak lama kemudian, wajah beberapa orang muncul di hadapannya, sama seperti video call sebelumnya antara 8 keluarga besar. Baron Ross melihat Adinata dan 3 lainnya makan dan minum bersama dan mau tidak mau berkata, kalian bertiga bertarung melawanku, Baron Ross, namun kalian masih ingin minum dan makan di sini. Adinata tidak melihat ada yang salah dengan Baron Ross untuk saat ini, karena Han Xiaozong telah meniru pengucapan dan pilihan kata Amerikanya untuk menggantikan Baron Ross. Adinata berkata dengan marah, Baron Ross, apakah kamu akan menggunakan bom gas beracun? Mengapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu berapa banyak orang tak bersalah yang akan kamu bunuh jika kamu melakukan ini? Mereka semua punya anak, bahkan ada yang baru berumur beberapa tahun. Sanggupkah kamu melihat begitu banyak nyawa yang menjadi syahid karena keegoisanmu? Bab 865. Adinata harus mati. Adinata sudah mengantisipasi perilaku buruk Baron Ross selanjutnya dan mau tidak mau mengutuknya. Bahkan Anne George memanfaatkan anggur tersebut dan berteriak kepada Baron Ross. Baron Ross, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Dalam hatiku, kamu selalu menjadi orang yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab yang menghargai kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, Anda sendirilah yang mempunyai keputusan akhir mengenai perkembangan dan situasi dunia ini. Anda telah mencegah terjadinya banyak insiden teroris, dan Anda juga telah memberikan banyak manfaat teknologi kepada orang-orang di seluruh dunia. Mengapa Anda memilih untuk melakukan hal ini sekarang? Baron, ini terjadi karena aku. Kupikir kamu membunuh anakku. Jadi aku menyerangmu. Keluarga George saya bersedia menanggung semua kerugian yang Anda timbulkan dan memberikan kompensasi apapun yang Anda inginkan. Aku harap kamu bisa berhenti dan memaafkan kesalahanku, oke? Dorhouse juga berkata, Baron Ross, menurutku kamu pasti penasaran kan? Kenapa kami tahu kamu akan melakukan ini sebelum kamu melepaskan bom gas? Hei, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Adinata adalah generasi dewa baru. Saat ini, Xuan Brahma tiba-tiba menjadi cemas. Diam, Dole. Apa yang kamu lakukan? Xuan Brahma tidak ingin Dorhouse membeberkan identitas Adinata, karena mungkin berbahaya bagi Adinata. Jika Baron Ross tahu bahwa Adinata adalah dewa, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menangkap Adinata dan kemudian membiarkan Adinata dimanfaatkan olehnya. Dorhouse memuji Adinata di permukaan, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Adinata sendiri. Adinata juga kaget, bertanya-tanya seperti apa reaksi Baron Ross setelah mengetahui bahwa dia adalah dewa. Han Xiaozong tertawa keras. Akankah Adinata menjadi dewa? Haha, kalian idiot pasti telah jatuh ke dalam rencana Adinata. Dia berbohong kepada Anda. Adinata menghela nafas lega. Lebih baik Baron Ross tidak percaya bahwa dia adalah dewa. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran. Tapi Dorhouse bersikeras meyakinkan Baron Ross. Baron, Han Xiaozong tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara, dan berkata dengan cepat, saya telah melepaskan bom gas beracun. Saya yakin Anda telah merasakan kekuatan bom gas beracun saya. Anne George membanting meja dengan marah. Baron Ross,
Apakah kita harus melibatkan begitu banyak warga yang tidak bersalah dalam perseteruan antara kedua keluarga kita? Jika kamu punya keluhan, lawan saja keluarga George kami. Aku bersedia melawan keluarga Rossmu dengan bahagia. Melihat kegembiraan Anne George, Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Miss George, Anda salah paham. Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya tahu bahwa Anda juga ingin membalaskan dendam putra Anda. Sayalah yang menyerang secara membabi buta. Aku bisa memaafkanmu. Anne George sangat gembira. Benarkah? Terima kasih, saya tahu tentang ini. Selama kita tenang dan berbicara, akan ada ruang untuk bermanuver. Saya bersedia memberikan kompensasi 10 kali lipat atas kerugian yang ditimbulkan pada keluarga Ross. Dorhaus pun menjadi senang. Perang ini dimulai karena penyerangan Anne George terhadap keluarga Ross. Sekarang Baron Ross memutuskan untuk memaafkan Anne George. Konflik ini telah terselesaikan dan semua orang baik-baik saja. Dollhouse di sini bukan untuk berperang. Dia di sini untuk menjadi pembawa damai. Namun saat itu, Baron Ross menolak untuk mendengarkan dan bersikeras untuk berperang, dan juga ingin berurusan dengan keluarga House bersama-sama, sehingga House, Adinata dan yang lainnya membentuk 4 keluarga besar dan bergabung. Dollhouse juga menjadi senang. Ihaha, begitulah seharusnya. Perang macam apa yang kita lakukan? Bukankah lebih baik semua orang berkembang dengan damai? Haha, Presiden Ross, jika Anda dan Tian Brahmashen memimpin kita bersama, keluarga besar kita dan berbagai teknologi pasti akan maju pesat. Anne George pun mendambakan gambaran harmonis itu. Ini seperti kembali ke beberapa dekade yang lalu. Ketika generasi dewa pertama ada, semua orang hidup berdampingan dengan damai. Dan dengan bantuan dewa generasi pertama, mereka dengan cepat mengembangkan teknologi keluarga dan mencapai pencapaian saat ini. Namun, Han Xiaozong berkata, saya tidak perlu membunuh kalian berdua keluarga besar, tapi saya harus membunuh orang ini Adinata. Apa? Anne George dan Dollhouse tercengang pada saat yang sama. Baron Ross ingin membunuh Adinata dengan namanya? Mengapa? Anne George lah yang mengalahkan Baron Ross, bukan Adinata. Setelah Adinata tiba, dia membujuk Anne George untuk melarikan diri, dan dia juga berperan sebagai pembawa damai. Xuan Brahma mengira Baron Ross ingin membunuh Adinata karena Xuan Brahma telah meledakannya di medan perang sebelumnya. Tidak ada kamera di sisi Xuan Brahma, dia berjalan ke arah Adinata dan berteriak kepada Baron Ross di layar. Baron Ross, satu orang melakukan sesuatu dan yang lain bertanggung jawab. Akulah yang baru saja terus meledakkanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saudara ketigaku. Datanglah padaku jika kamu berani. Han Xiaozong tersenyum. Jika kamu sia-sia, kamu tidak layak disebutkan namanya secara pribadi olehku. Adinata mendorong Xuan Brahma menjauh, menatap Baron Ross dengan tenang, dan berkata, mengapa kamu ingin membunuhku? Han Xiaozong berkata, karena keberadaanmu membuatku sangat tidak nyaman. Keberadaanmu adalah ancaman bagiku. Aku harus menyingkirkanmu. Adinata tersenyum dan berkata, jadi, kamu percaya apa yang dikatakan Dollhouse dan percaya bahwa aku adalah dewa? Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu seorang dewa atau bukan. Sejak kamu membunuh kepala keluarga Peu dan keluarga Miyamoto, kamu harus mati. 8 keluarga besar tidak akan membiarkan pelanggaran hukum seperti itu orang sepertimu. Orang itu ada. Adinata mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Baron Ross selalu tidak senang dengannya. Dia sebelumnya telah mengeluarkan fatwa tingkat pertama untuk memburunya. Anne George dan Dollhouse terdiam, mereka tidak pernah menyangka bahwa Baron Ross kini hanya ingin membunuh Adinata, namun dia menunjukkan kebaikan dan kompromi kepada mereka. Saya melihat Han Xiaozong berkata kepada George dan yang lainnya. Miss George, Emerhouse, kami berdua orang kulit putih. Kami selalu menjadi mitra yang bersahabat dan selalu memikul nasib dunia. Di masa depan, saya juga berharap kita bisa mengelola dunia bersama-sama. Dan Adinata hanyalah orang luar. Dia ras kuning dan tidak akan berpikiran sama dengan kita. Aku bisa memilih untuk melepaskanmu, selama kamu membantuku membunuh Adinata. Biarkan mereka berdua membunuh Adinata. Anne George dan Dollhouse tidak perlu meminum pil mabuk. Mereka berdua bangun dalam sekejap. Sungguh bercanda, Adinata adalah dewa dan dapat memprediksi masa depan. Bagaimana mereka bisa membunuhnya? Anne George berkata, hubungan antara Adinata dan saya tidak dapat dipicu oleh Anda hanya dengan beberapa kata. Saya tidak akan pernah menjebak Adinata. Dollhouse tidak berbicara. Jika dia bisa membunuh Adinata, mungkin dia benar-benar akan melakukannya. Presiden Ross, Anda pandai bercanda. Adinata adalah dewa. Bagaimana kita bisa membunuhnya? Kata rumah boneka. Xuan Brahma sangat tidak senang. Apa maksudmu, Dollhouse? Jika kamu bisa membunuh saudaraku, bunuh saja dia. Bab 866 Adinata. Kamu adalah kura-kura pemalu. Dollhouse selalu meremehkan Xuan Brahma. Apalagi saat dia berada di area 51, dia dipanggil oleh Xuan Brahma dan dipukul oleh Xuan Brahma, yang membuatnya sangat malu. Dollhouse berteriak dengan marah, saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Adinata, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melawan Presiden Ross. Tian Brahmashen dan Presiden Ross sama-sama orang hebat.
Karena kalian berdua dewa mempunyai dendam pribadi, bisakah kalian tidak melibatkan kami? Bisakah kamu menyelesaikannya sendiri dan biarkan aku pulang? Dorhouse sangat menyesal datang untuk terlibat dalam masalah ini, tetapi pada saat itu keluarga George dan keluarga Ross sedang bertengkar, dan dia tidak bisa duduk diam di rumah. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, tuan rumah benar. Adinata, kamu harus keluar dari kastil dan biarkan kedua keluarga kita bertengkar hebat. Jika tidak, Anne George dan Dorhouse akan terlibat olehmu. Han Xiaozong sangat jelas tentang kekuatan Adinata. Tidak peduli seberapa kuat Adinata, dia hanya sekuat satu orang. Tidak mungkin efektivitas tempur keluarganya dapat dibandingkan dengan keluarga Ross. Menghadapi kekuatan yang kuat, prediksi tidak ada gunanya. Selama Adinata keluar, Han Xiaozong pasti bisa membunuh Adinata sendirian. Xuan Brahma bergegas untuk berbicara. Persetan, paman, kamu biarkan kami keluar, kami akan keluar. Jika kamu berani menyerang, bom gas beracunmu mungkin tidak bisa memasuki kastil bawah tanah ini, kan? Xuan Brahma tahu bahwa kastil keluarga George memiliki kemampuan pertahanan terbaik, tidak hanya dapat mencegah rudal, tetapi juga gas. Dan mereka masih dapat bertahan hidup meskipun sepenuhnya tertutup dan tidak memiliki ventilasi terhadap dunia luar. Namun, saat ini, Mia yang sebelumnya selalu berinisiatif mengorbankan dirinya, tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap Adinata. Ternyata para dewa bukanlah yang paling berkuasa. Mereka tidak berani keluar dan bertarung dengan Presiden Ross. Tampaknya bisa meramal bukanlah masalah besar. Presiden Ross masih lebih berkuasa. Mia berkata dengan dingin dari samping. Xuan Brahma sangat tidak senang karena Mia, seorang wanita, memberontak begitu cepat. Mia, apakah kamu ingin menjadi menantu Biron Ross lagi? Apakah kamu tidak ingin menjadi istri dewa? Kata Xuan Brahma. Mia berkata dengan tenang. Sebagai istri dewa, bukankah seharusnya saya digantung dan dipukuli oleh Presiden Ross? Saya sangat senang ada yang menolak saya. Kalau tidak, saya pun akan menjadi incaran Presiden Ross. Adinata merasa sangat tidak senang setelah mendengar kata-kata ini. Dia memang wanita yang kuat. Dia akan mengikuti siapapun yang lebih kuat. Namun, sekarang, Adinata bukan waktunya untuk pamer. Jika dia dengan ceroboh setuju untuk bertarung sampai mati dengan Biron Ross, Adinata lah yang akan mati. Belum lagi senjata berteknologi tinggi yang mempesona dari keluarga Ross. Hanya berbicara tentang gas beracun di luar, Adinata akan mati keracunan jika dia keluar sekarang. Tentunya dengan kemampuannya, ia dan tim peneliti ilmiahnya dapat dengan cepat mengembangkan masker untuk melindungi dari gas beracun. Adinata hanya bisa menyerah untuk saat ini. Bagaimana jika saya tidak ingin keluar? Kamu pengecut sekali. Kamu masih dewa. Apakah kamu palsu? Ejek Mia lagi. Mia selalu menjadi gadis Eropa yang bangga, memiliki asal-usul yang mulia dan sangat cantik. Banyak pria yang selalu berlutut untuk menjilatnya, tetapi sebelum dia menawarkan dirinya kepada Adinata, Adinata tampak jijik dan bahkan menamparnya. Hal ini membuatnya kesal. Dia adalah seorang Scorpio dan seorang gadis yang suka menyimpan dendam. Adinata menatap Mia dengan marah. Saat ini, Xuan Brahma sudah bergerak. Saat dia berjalan menuju Mia, dia berkata kepada Adinata, "Kakak ketiga, kurasa kamu sudah tidak tertarik lagi dengan wanita ini, jadi aku tidak akan sopan. Jika kita mengatakan itu sebelumnya, dengan identitas, sosok, dan kecantikan Mia, mungkin saja dia disukai oleh Adinata." Sejak Mia mengatakan apa yang baru saja dia katakan, mustahil bagi Adinata terjadi sesuatu pada wanita ini lagi. Xuan Brahma tahu bahwa karena jelita, wanita luar biasa itu, yang paling dibenci dan dibenci Adinata adalah wanita yang meremahkannya. Yang paling dia sukai dan hargai adalah Cynthia Yandra, tipe wanita yang memberinya kepercayaan diri dan bersedia menemaninya saat dia sedang down dan out. Jadi, Xuan Brahma langsung menemui Mia yang cantik dan dengan paksa menciumnya di tempat. "Brengsek, lepaskan putriku." Rumah boneka sangat marah. Xuan Brahma menciumnya dengan keras, lalu berhenti ketika sudah enak, dan berkata sambil tersenyum, "Ihaha, rasanya enak, mulutku tidak bau seperti yang kukira." "Anda." Mia tahu bahwa Xuan Brahma membela Adinata. Dia membenci Xuan Brahma. Setelah dihukum oleh Xuan Brahma seperti ini, dia tidak berani berbicara omong kosong lagi. Adinata terus melihat Biron Ross di video tersebut. Han Xiaozong berkata, "Ya Adinata, menurutmu tidak apa-apa jika kamu tidak keluar dan tinggal di kastil keluarga George saja? Jangan lupa, kedua istrimu masih di luar." Han Xiaozong sangat mengenal Adinata dan tahu bahwa Adinata paling mengkhawatirkan kedua istrinya, jadi dia segera mengancam Adinata dengan mereka berdua. Seperti yang diharapkan, ekspresi Adinata berubah drastis. Anastasia dan Cynthia Yandra tidak bersamanya sekarang. Jika Biron Ross membunuh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. "Biron Ross, kamu berani?" Adinata langsung marah. Han Xiaozong tertawa menghina. "Ya apa yang tidak berani saya, Biron Ross, lakukan? Saya tahu Anda mencintai kedua istri Anda. Salah satunya adalah Anastasia dan yang lainnya adalah Cynthia Yandra, bukan? Anda seharusnya tahu dari pengucapan standar bahasa Mandarin saya bahwa saya tahu banyak tentang mereka.
Sangat mudah untuk menangkap dan membunuh mereka. Aku akan memberimu kesempatan sekarang untuk menentukan pilihanmu sendiri. Entah kamu keluar dan mati sendiri, atau kamu menunggu untuk mengambil mayat kedua istrimu. Setelah mengatakan itu, Han Xiaozong menutup panggilan videonya. Brengsek! Adinata sangat marah sampai dia menggebrak meja. Dia benci orang lain yang mengancam keluarganya. Han Xiaozong dulunya seperti ini, dan sekarang Biron Rose melakukan hal-hal tercela seperti itu. Adinata belum tahu, tapi nyatanya ini semua dilakukan oleh Han Xiaozong. Xuan Brahma melihat ini dan menghiburnya. Kakak ketiga, bukankah kamu mengirim King Long dan yang lainnya untuk melindungi Cynthia Yandra dan Anastasia? Mereka seharusnya baik-baik saja, kan? Dolhouse sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Senjata teknologi keluarga Ross jauh lebih unggul dari milik kami. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang Anda lindungi kami. Adinata sekali lagi mengingat adegan Cynthia Yandra terbaring di genangan darah setelah ditembak. Dia samar-samar merasa jika sesuatu terjadi pada Cynthia Yandra, dia akan dibunuh oleh Biron Rose. Tidak, aku harus keluar dan mengambilnya, kata Adinata. Xuan Brahma dengan cepat mengingatkan, tapi ada gas beracun di luar. Adinata berkata, saya akan mengembangkan masker gas khusus sekarang. Adinata dengan cepat memanggil peneliti ilmiah dari 4 keluarga besar dan memulai pekerjaan penelitian. Saya yakin ini hanya masker gas dan tidak memakan banyak waktu. 1 jam kemudian, Lota menerima beberapa rekaman video dari bawahan keluarga tersebut. Dalam video tersebut, banyak anak buah keluarga Smith di luar kastil menangis, tidak bisa bernapas, dan perlahan jatuh ke tanah, sekarat kesakitan. UPS, terjadi sesuatu. Lota segera berlari menuju aula. Di mana Kak Adinata? Meninggalkan menantunya untuk mengambil alih tahta. Bab 867. Usir Adinata. Xuan Brahma sudah sadar dan bersenjata lengkap. Dia berjalan mendekat dan berkata kepada Lota. Di mana kamu tadi? Baron Ross menelepon dan berkata dia ingin membunuh istri Adinata. Adinata sekarang sedang mengerjakan masker gas baru dengan tim peneliti ilmiah. Orang bodoh ini ingin segera keluar. Pergi dan bujuk dia secepatnya. Jangan jatuh ke dalam perangkap Baron Ross. Ketika Luota mendengar ini, dia langsung menjadi gugup dan mengikuti Xuan Brahma untuk menemukan Adinata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Adinata baru saja berhasil mengembangkan masker gas khusus pertama. Masker gas ini dapat mengisolasi gas beracun dan memiliki fungsi terapeutik. Setelah membuat masker gas, Adinata mengambil topeng itu dan hendak pergi. Saudara Adinata. Luota datang, menghentikan Adinata, dan bertanya, saudara Adinata, kamu mau pergi kemana? Adinata berkata dengan serius, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, dan aku tidak bisa tinggal bersamamu di sini lagi. Kamu tetap baik-baik saja di kastil dan jangan pergi kemanapun sampai kamu bisa pergi dengan selamat, mengerti? Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lota meraih lengan Adinata dengan kuat dan menolak melepaskannya. Lota baru saja melihat banyak video anak buahnya diracuni bom gas air mata, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Selain itu, Adinata akan keluar untuk mati sekarang, dan air mata tiba-tiba jatuh. Saudara Adinata, jika kamu keluar, kamu akan dibunuh oleh Biron Rose. Dia hanya menunggu kamu keluar. Kamu adalah dewa. Mustahil untuk memprediksi hal ini. Lota tahu bahwa saat ini, Biron Rose pasti sedang menjaga area tertentu di luar kastil. Selama Adinata keluar, selama pesawat Adinata lepas landas dan meninggalkan zona perlindungan ini, Adinata yang tidak memiliki sistem pertahanan akan langsung terbunuh oleh Meriam Ross. Dalam menghadapi senjata ampuh, kemampuan Anda untuk memprediksi tidak ada gunanya kecuali Anda tidak keluar terlebih dahulu. Adinata sebenarnya tidak memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena dia sendiri tahu bahwa situasi setelah keluar akan sangat buruk. Tapi Adinata tidak bisa menyerah melindungi Anastasia dan Cynthia Yandra hanya karena ini. Adinata memandang Luota yang menangis dan merasa sangat kasihan padanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata di wajah Luota dan berkata dengan ringan, Lota, aku mengkhawatirkan Anastasia dan Cynthia Yandra, sama seperti kamu mengkhawatirkan sesuatu yang terjadi padaku saat ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Lota merasa sedikit sedih karena pria yang sangat dicintainya ternyata sangat mencintai wanita lain. Dia mencintai mereka sama seperti dia mencintainya. Meskipun metafora Adinata menyakiti hati Luotea, hal itu membuat Luotea memahami dengan jelas alasan mengapa Adinata harus pergi. Jika Lota mengetahui sesuatu terjadi pada Adinata di luar, Lota tidak akan bisa berdiam diri. Tapi Lota tetap tidak ingin Adinata keluar dan mengambil risiko, dan tiba-tiba berkata, Saudara Adinata, bisakah saya meminta seseorang mengirimkan jubah tembus pandang kepada saudari Anastasia dan saudari Cynthia? Selama kita memiliki jubah tembus pandang, saya yakin keluarga Ross tidak akan dapat menemukannya. Jubah tembus pandang? Adinata tertegun sejenak. Meskipun penemuan keluarga Smith ini tidak menyerang musuh, itu sangat bagus untuk perlindungan diri. Jika Anastasia dan Cynthia Yandra sama-sama mengenakan jubah tembus pandang, akan sulit menemukan mereka di negara sebesar itu.
Hal ini mempersulit keluarga Ross untuk menemukan mereka. Xuan Brahma di samping juga berkata, jubah tembus pandang keluarga Smith sangat kuat. Setelah memakainya, tidak ada yang bisa melihatnya. Biarkan mereka mengenakan jubah tembus pandang dan bersembunyi selama 10,5 hari. Sama sekali tidak masalah. Lotta juga berkata dengan tulus, saya berjanji seseorang akan mengirimkan jubah tembus pandang kepada mereka. Saya juga bisa memberikan banyak kepada mereka, sehingga King Long yang melindungi mereka juga bisa memakai semuanya. Luota menatap Adinata dengan mata imut dan memohon, yang membuat Adinata sangat tersentuh. Banyak. Adinata memeluk Lotta dan berkata, terima kasih. Senyuman muncul di wajah Lotta. Dia tahu bahwa Adinata akhirnya tidak berencana untuk pergi, dan dia merasa lega. Sama seperti itu, 2 hari berlalu. Adinata dan yang lainnya bersembunyi di kastil bawah tanah, dan tidak ada yang keluar. Di luar kastil, tentara dari 4 keluarga besar juga terhindar dari kematian atau cedera setelah mereka semua mengenakan masker gas baru. Meskipun keluarga Ross menggunakan banyak senjata dan mengirim banyak orang, mereka tetap tidak dapat menyerang. Namun demikian pula, orang-orang dari 4 keluarga besar tidak bisa keluar. Karena begitu Anda keluar, tanpa perlindungan sistem pertahanan, Anda akan dibombardir oleh keluarga Ross. Hal ini membuat Dolhousie sangat frustasi karena dia telah banyak minum selama 2 hari terakhir. Pada hari ini, dia minum banyak anggur lagi. Setelah minum, dia berlari untuk mengetuk pintu rumah Anne George. Bang bang. Tanya Anne George. Ini aku, Dole. Jawab rumah boneka. Anne George mengenakan mantel dan pergi untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia mencium bau alkohol yang berasal dari Dolhousie. Anne George mencubit hidungnya dan terlihat sangat jijik. Aku berkata, Dole, bisakah kamu minum lebih sedikit? Kamu sudah mabuk sepanjang hari. Dan apakah kamu masih terlihat seperti kepala keluarga yang tertutup? Dolhousie mendengus acuh tak acuh, masuk, dan duduk di sofa lembut berwarna merah di kamar Anne George. Annie, aku sudah muak. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Dolhousie mengeluh begitu dia masuk. Anne George tersenyum, mengencangkan pakaiannya, dan berjalan. Jika Anda tidak ingin tinggal di sini, keluarlah. Coba saya lihat tingkat rudal apa yang akan digunakan Presiden Ross untuk menyambut Anda. Dolhousie tampak frustrasi. Annie, ini adalah perselisihan pribadi antara Byron Ross dan Adinata. Kedua keluarga kita terjebak di sini, sama sekali tidak bersalah. Adinata, orang ini, benar-benar pantas mendapatkan gelar dewa. Dia benar-benar tinggal di istanamu seperti seorang pengecut dan tidak berani menghadapi keluarga Ross secara langsung. Anne George duduk di kursi kayu, menyalakan rokok seorang wanita langsing, dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meskipun Adinata adalah dewa, kemampuannya baru berkembang dalam 2 tahun terakhir. Adapun keluarga Ross, mereka telah meneliti senjata berteknologi tinggi selama beberapa dekade. Tidak peduli dalam hal jumlah orang atau tingkat senjata, Adinata bukan tandingan keluarga Ross sekarang. Saya pikir Adinata juga mengetahui hal ini dengan baik, jadi dia memilih untuk menanggungnya. Saya pikir dia melakukan hal yang benar. Meskipun keluarga Ross merajalela sekarang, dalam 20 tahun, saya yakin keseimbangan kemenangan akan condong ke pihak Adinata. Dolhousie tampak marah. Apakah kita harus tinggal di tempat gelap ini selama 20 tahun, menunggu Adinata bisa melawan keluarga Ross sebelum kita bisa keluar? Annie, kita harus segera melepaskan Adinata. Kamu adalah pemilik tempat ini. Saya harap kamu segera mengeluarkan perintah pengusiran kepada Adinata dan membiarkan dia pergi dari sini. Presiden Ross telah berjanji kepada saya bahwa selama kita membiarkan dia keluar dari sini, setelah Presiden Ross membunuh Adinata, dia berjanji tidak akan berurusan dengan kita lagi dan akan bersahabat dengan kita. Tempat. Bab 868. Konspirasi Mia. Dolhousie dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apakah Anda dan Presiden Ross melakukan percakapan pribadi lagi? Dorhaus mengangguk. Dari nada bicara Presiden Ross, sepertinya dia telah sepenuhnya memaafkanmu dan tidak membenciku. Dia hanya ingin membunuh Adinata sendirian. Annie, kita tidak perlu menyakiti diri sendiri karena Adinata. Bunuh Adinata, atau usir dia keluar. Mata Dolhousie tajam sekali. Anne George terdiam sesaat, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Adinata adalah dewa. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengusirnya, lakukan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi dia. Baiklah, jangan diam di kamarku. Baumu seperti alkohol, sehingga membuatku perlu menyemprotkan parfum lebih banyak lagi. Anne George berkata sambil menarik Dorhaus dari sofa dan mendorongnya keluar. Annie, ledakan. Anne George tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Dia takut dilihat atau diprediksi oleh Adinata, jadi dia dengan tegas menutup pintu. Dorhaus melihat ke pintu yang tertutup dan merasa sangat tidak senang. Sialan, Anne George jelas ingin Adinata keluar dan tidak menyakiti kita, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia mendorongku untuk melakukannya. Dolhousie sudah mengerti maksud perkataan Anne George. Jika Anda mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan Adinata,
Anne George tidak akan pernah menghentikan Anda. Namun jika Anne George diminta melakukannya sendiri, dia tidak akan mengambil risiko. Anne George telah menyinggung keluarga Ross sebelumnya, dan sekarang dia akan menyinggung Adinata lagi. Kemudian dia menyinggung dua orang paling berkuasa di dunia. Adakah cara agar keluarga George-nya bisa bertahan hidup di dunia ini? Namun, Anne George tidak berani, begitu pula Dollhouse. Tidak ada jalan lain, jadi Dollhouse pergi ke bar dan minum sendirian. Beberapa saat kemudian, Mia datang dengan mengenakan piyama. Dia sudah siap untuk tidur, tapi dia tidak bisa tidur bagaimanapun caranya. Jadi dia keluar lagi dengan kebencian di wajahnya. Ayah, aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Kapan kita bisa berangkat dari sini? Mia duduk di kursi bar dan menjabat lengan Dollhouse. Dollhouse berkata tanpa daya, Mia, jika Adinata tidak keluar untuk bertarung dengan Baron Rose, kita hanya bisa tinggal di sini. Baron Rose berkata, jika Adinata tidak keluar, maka kami juga akan dikuburkan bersama dia di sini. Setelah mendengar ini, Mia tiba-tiba menjadi panik. Sialan Adinata. Keluarga rumah kami tidak melakukan apapun dan tidak menyinggung siapapun. Mengapa kami harus mati di sini karena dia? Untungnya, dia masih seorang dewa, dan dia tidak berani keluar dan bersaing langsung dengan keluarga Ross. Saya pikir di masa depan, jangan panggil dia Tian Brahmashen, panggil dia pengecut. Memikirkan saat Mia berinisiatif memeluknya dan ditolak oleh Adinata, Mia merasa semakin cemberut. Dia juga menuang segelas brandy untuk dirinya sendiri dan meminumnya dalam sekali teguk. Kemudian, dia berkata, untungnya, Adinata, seorang pengecut, menolakku. Ayah, kamu mendedikasikan aku padanya 2 hari yang lalu. Jika dia benar-benar menginginkanku, aku pasti akan sakit sampai mati sekarang. Seorang pecundang yang hanya bersembunyi di bawah perlindungan kastil keluarga George. Aku mulai mengerti kenapa istri pertamanya, yang bernama Jelita, mengkhianatinya. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Dollhouse melihat sekeliling dan berkata, Putri, kecilkan suaramu, akan buruk jika Adinata mendengarnya. Meskipun dia tidak mampu berurusan dengan keluarga Ross, dia bisa berurusan denganku di sini. Kami berdua lebih dari cukup. Mia menyilangkan tangannya dan berkata, aku tidak takut padanya. Karena situasi saat ini adalah kita bisa aman selama kita mengeluarkan Adinata, maka aku harus mengeluarkan Adinata. Dollhouse dengan cemas berkata, jangan bertindak sembarangan. Kamu bukan tandingan Adinata, jadi jangan bertindak sembarangan. Mia tersenyum jahat. Jangan khawatir, Ayah, aku tahu dia sangat kuat, jadi aku tidak berencana untuk menyerangnya secara langsung. Ayah, ku dengar Lotta dan Adinata memiliki hubungan yang sangat baik. Dollhouse mengangguk. Luotea selalu menyukai Adinata dan ingin menikah dengannya. Meskipun Adinata menolak cintanya, Adinata menganggap Luotea sebagai saudara kandungnya. Perlakukan mereka sama. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal ini? Mia tersenyum jahat dan berkata, aku tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan Adinata, tapi aku memiliki kemampuan untuk mengelabui gadis lugu Lotta itu. Katakan padaku, jika Lotta meninggalkan kastil dan terlihat di luar kastil, akankah Adinata keluar untuk menyelamatkannya? Mata Dollhouse langsung berbinar. Ya, pastinya. Adinata, orang ini, paling menghargai persahabatan. Mia, cara ini bisa dilakukan, tapi kamu harus hati-hati dan cepat. Jangan beri Adinata kesempatan untuk memprediksi. Mia mengangguk. Jangan khawatir, Ayah, saya mengerti. Namun, ada banyak orang dari keluarga George yang menjaga pintu keluar kastil. Saya khawatir orang-orang dari keluarga George akan merusak perbuatan baik kita. Dollhouse menyesap anggur dan tersenyum. Jangan khawatir, Nak, Anne George akan menutup mata. Pukul 5 keesokan paginya. Bang bang bang. Bang bang bang. Mia bergegas ke kamar Lotta dan mengetuk pintu dengan cepat. Lotta, kamu di dalam? Mia berada di luar pintu sambil berteriak gugup. Saat ini Lotta masih tertidur, dan terbangun oleh ketukan di pintu. Ia mengucek matanya, namun ia tidak mendengar dengan jelas siapa yang berteriak. Siapa itu? Apakah itu Suster Thea? Ya, dia tidak mungkin menjadi orang yang menyelesaikan lukisan Adinata dan aku, kan? Lotta segera berdiri dan langsung bersemangat. Selama 2 hari terakhir, Thea bersembunyi di studio lukisan. Kalaupun ada perang di luar, dia tidak pernah keluar. Karena dia tahu kastil keluarganya sangat aman, dan dia tidak perlu khawatir akan diserang. Lotta juga ingin menonton Thea melukis, tetapi Thea tidak mengizinkannya menonton dari samping setiap saat. Di satu sisi, lukisan Thea sendiri membutuhkan lingkungan yang sangat sunyi dan tidak memerlukan gangguan orang lain. Sebaliknya, lukisan Thea kali ini bersifat erotis dan tidak cocok untuk anak-anak. Dia tidak bisa menggambarnya sama sekali saat ada orang di dekatnya. Itu terlalu memalukan. Luota, sebaliknya, telah menahannya selama 2 hari. Selalu ingin melihat seperti apa jadinya jika kisah ajaib dirinya dan Adinata dilukis menjadi sebuah lukisan. Haha, Kakak Thea, aku datang. Lotta segera mengganti pakaiannya dan berlari membuka pintu. Namun, ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa itu bukan Thea,
melainkan Mia dari keluarga House. Mia, kenapa kamu ada di sini? Thea dan wanita ini tidak memiliki hubungan pribadi sebaik dengan Thea. Mia tampak panik. Glota? Tidak, aku baru saja melihat Adinata membawa tas dan keluar. Dia meninggalkan kastil. Mia tahu bahwa Lota sangat mengkhawatirkan Adinata dan tidak ingin Adinata meninggalkan kastil, jadi dia sengaja berbohong padanya. Benar saja, Lota yang sederhana itu langsung tertipu. Apa? Kakak Adinata sedang keluar? Apakah dia akan pergi? Lota dengan cepat menjadi khawatir. Mia menunjuk ke arah pintu keluar dan berkata, jika kita mengejarnya sekarang, kita mungkin masih bisa menghentikannya tepat waktu. Bab 869. Sesuatu terjadi pada Lota. Lota tergoda oleh Mia yang sangat licik, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berlari menuju pintu keluar. Saudara Adinata, mengapa kamu begitu bodoh? Kamu akan mati jika keluar. Lota sangat cemas sehingga dia berlari cepat. Mia tersenyum buruk, lalu dia mengejarnya. Lota, aku ikut denganmu. Dua gadis cantik berkulit putih, keduanya berlari menuju pintu keluar. Karena masih pagi, semua orang sudah tidur, dan tidak ada seorang pun dari keluarga lain yang ditemui sepanjang jalan. Ketika mereka sampai di pintu keluar kastil, Lota berhenti, terengah-engah, dan ketegangannya sedikit berkurang. Sebab, dia mendapati pintu keluar tertutup dan tidak ada seorang pun di sini. Tentu saja Adinata tidak akan ada di sini, dia masih tidur. Penjaga yang bertanggung jawab di sini telah dipecat oleh Mia. Mia berlari selangkah kemudian, terengah-engah, dan berkata, Adinata pasti sudah keluar, ayo kita kejar dia secepatnya. Mia segera menekan tombol di dinding kanan, tombol ini adalah saklar pintu kastil. Setelah menekan tombolnya, pintu berat itu perlahan terbuka sedikit. Mia tidak membukanya sepenuhnya, hanya membuka bukaan kecil yang cukup untuk keluarnya satu orang, karena ada gas beracun di luar kastil. Lota, ayo kita kejar dia secepatnya. Mia terus menyemangatinya. Lota juga sangat bodoh. Dia hanya peduli pada keselamatan Adinata. Saat ini, dia belum menemukan motif tersembunyi Mia. Dia melakukan apapun yang Mia katakan. Mia memintanya untuk keluar dan mengejarnya, dan dia keluar tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah ada gas beracun di luar, hatinya sepenuhnya dipenuhi oleh Adinata dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Sekalipun itu melibatkan nyawa dan keselamatan Anda sendiri. Melihat Lota keluar, Mia tersenyum jahat. Alih-alih mengikutinya keluar, dia langsung menekan tombol saklar pintu dan menutup pintu. Selamat tinggal, orang suci Swiss. Mia menyeringai. Lota berjalan keluar dan melihat tidak ada seorang pun yang terlihat. Jika Adinata baru saja berlari keluar, tidak mungkin dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dia hendak bertanya pada Mia kenapa, tapi saat dia menoleh, pintu kastil tertutup. Mia, kakak Mia. Baru pada saat itulah Lota menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Dia terus menggedor pintu yang berat itu, belum lagi pintunya benar-benar kedap suara dan menghalangi gas apapun, sehingga orang di dalam tidak bisa mendengarnya sama sekali. Bahkan jika Mia bisa mendengarnya, bagaimana dia bisa membukakan pintu untuknya jika dia dengan sengaja memancing Lota keluar? Lota tiba-tiba panik. Lambat laun dia merasakan ada yang tidak beres dengan udara di sekitarnya. Sepertinya itu adalah bom gas air mata yang dikeluarkan oleh keluarga Ross. Lota masih memakai sandal, dan dia berlari keluar bahkan tanpa memakai masker gas. Hanya untuk mempertahankan Adinata sesegera mungkin dan mencegahnya mendapat masalah. Saudara Adinata, selamatkan aku. Air mata Lota terus berjatuhan, dan dia tidak tahu apakah itu karena takut dia menangis, atau karena bom gas air mata. 2 hari yang lalu, Lota telah melihat akibat anak buahnya diracuni oleh gas beracun. Awalnya, dia akan menitikan air mata dan batuk, dan perlahan, dia akan mati lemas. Lota kurus, merasa tidak punya kekuatan, meringkuk di depan pintu dan berjongkok di tanah. Ini adalah momen paling tidak berdaya dalam hidupnya. Di dalam kastil. Bang-bang. Lota, kamu sudah bangun? Thea datang ke pintu Lota, memegang selusin lukisan dan mengetuk pintu dengan gembira. Lota, aku telah menggambar 24 jam antara kamu dan kakakmu Adinata. Aku begadang semalaman untuk menggambarnya. Cepat bangun dan bukakan pintu untukku. Kamu pasti akan mencintai mereka sampai mati. Hahaha. Thea mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Dia menunduk dan menyadari bahwa pintunya belum tertutup rapat. Jadi, Thea mengulurkan tangan dan membuka pintu. Lota. Thea masuk ke kamar dan menemukan Lota tidak ada di sana. Thea menjadi curiga. Ini baru jam 5 pagi, dan Lota tidak ada di kamar? Tidak mungkin. Dia, babi kecil yang malas, tidak bisa bangun sepagi ini. Haha, apakah kamu tidur dengan Adinata tadi malam? Thea segera mengangkat teleponnya dan melakukan panggilan video ke Lota. Dia sangat menantikan untuk melihat Lota dan Adinata tidur di ranjang yang sama. Karena dia tahu itu adalah mimpi Lota. Sebagai adik Lota yang baik, Thea pun berkali-kali mendoakan Lota, berharap bisa mengejar Adinata dan hidup bahagia bersamanya. Ding ding dong dong. Tanpa diduga,
Ponsel Lota di dalam kamar berdering. Kamu tidak membawa ponselmu? Tidak mungkin. Bahkan jika kamu bersama Adinata, kamu tidak bisa tidak membawa ponselmu. Mungkinkah ada sesuatu yang mendesak terjadi? Melihat Lota tidak membawa ponselnya, Thea hendak menutup panggilan videonya. Siapa tahu, video Lota tiba-tiba muncul di hadapan Thea. Di luar kastil, Lota menerima permintaan panggilan video dari Thea. Meski Lota tidak membawa ponsel, namun liontin yang dikenakannya juga dapat menjawab panggilan video dan memproyeksikan layar video secara holografik. Teknologi semacam ini tidak lagi eksklusif untuk 8 keluarga besar. Banyak perusahaan teknologi tinggi di Amerika Serikat dan Cina juga bisa mengembangkannya. Lota, kenapa kamu menangis? Kamu di mana? Thea dapat melihat foto Lota. Wajahnya berlinang air mata dan dia terlihat sangat buruk, dan dia sangat khawatir. Lota berkata dengan lemah, "Saudari Thea, datang dan selamatkan aku di luar kastil." Thea tiba-tiba terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar. Apa? Kamu berada di luar kastil? Apa kamu gila? Di luar kastil, meski hanya berjarak 1 meter dari gerbang, ada gas air mata. Dan kamu belum memakai masker gas. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mati dalam beberapa menit dari. Thea pun menangis cemas. Thea melihat Lota menangis tanpa henti, dan dia tidak tahu apakah itu karena ketakutan atau gas air mata. Melihat betapa menyedihkan penampilannya, Thea diam, dia menyalahkannya karena berbicara begitu keras kepadanya. Sekarang, kita harus menyelamatkannya secepat mungkin. Thea dengan cepat menghibur. Thea, tunggu aku akan pergi bersama Tian Brahmashen untuk menyelamatkanmu sekarang, kamu akan baik-baik saja. Thea dengan cepat berlari ke kamar tempat Adinata berada. Kamar tempat Adinata menginap tidak berada di tempat yang sama dengan tempat tinggal Lota. Untungnya, letaknya berada di jalur keluar kastil, jadi tidak dihitung sebagai jalan memutar. Saat ini, yang tidak dia duga adalah Mia sudah mengetuk pintu Adinata. Bang bang bang. Bang bang bang. Tian Brahmashen, cepat keluar, sesuatu terjadi pada Nona Smith. Mia berteriak dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia memancing Lota keluar dari kastil, yang merupakan langkah pertama. Kematian Lota tidak ada artinya baginya. Adinata harus diizinkan meninggalkan kastil agar Mia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Adinata langsung bangkit dari tempat tidur, mendengar apa yang dikatakan Mia di luar pintu, dan langsung membuat prediksi. Segera, Adinata melihat Lota di luar kastil, menangis dan berjongkok di tanah dengan menyedihkan dan tak berdaya. Banyak. Bab 870. Simpan Lota. Lota ada di luar kastil. Sekarang, di seluruh Seattle, hanya ada kastil keluarga George, satu-satunya tanah suci. Di mana-mana dipenuhi gas air mata yang dikeluarkan oleh keluarga Ross. Gas beracun semacam ini bisa membunuh orang dalam waktu singkat. Adinata melompat dari tempat tidur, dia bahkan tidak memakai celana atau kemeja. Dia bergegas keluar dengan sekotak masker gas khusus. Dia ingin bergegas keluar kastil secepat mungkin untuk menyelamatkan Lota. Di luar pintu, Mia hendak terus mengetuk keras. Namun siapa tahu pintu tiba-tiba terbuka. Ketika Mia melihat Adinata, dia segera berbohong sesuai rencana awalnya. Tian Brahmashen. Namun siapa sangka sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuh Adinata bergegas keluar dan tiba-tiba terbentur dinding di seberang lorong. Ledakan. Kepala Mia membentur dinding dan tiba-tiba dia merasa pusing. Pergilah. Adinata tidak peduli siapa yang ada di depannya dan langsung menyerang Mia. Dia ingin segera menyelamatkan Mia. Adinata masih belum mengetahui bahwa Mia adalah pembunuh di balik layar. Dia juga tidak bermaksud menyakiti Mia, melainkan hanya karena ketidaksabaran. Saat ini, meskipun Anne George atau Xuan Brahma berdiri di luar, hasilnya akan sama dengan Mia. Adinata keluar dari kamar dan berlari menuju pintu keluar kastil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mia mengusap kepala yang terkena pukulan itu, namun tetap tidak lupa berteriak keras kepada Adinata. Tian Brahmashen, Lota berada di luar kastil dan hampir mati. Keluarlah dan selamatkan dia. Adinata sudah mengetahui hal ini melalui prediksi, jadi tidak perlu mendengarkan cerita Mia, ini hanya membuang-buang waktu bagi Adinata. Haha, dia berlari sangat cepat. Sepertinya dia sudah tahu ada sesuatu yang terjadi pada Lota. Mia tersenyum jahat. Dentang. Begitu Mia berdiri tegak, dia tiba-tiba dipukul lagi, dan wajahnya yang halus berlumuran darah. Kulihat Thea yang juga bergegas mendekat dan berlari mengejar Adinata. Ia memegang setumpul lukisan di tangannya yang merupakan papan gambar yang terbuat dari bahan khusus ini, dan menggaruk wajah Mia. Maaf, Mia. Thea meminta maaf dan segera mengejar Adinata. Mia sangat marah hingga dia dipukul 2 kali. Melihat Thea dan Adinata berlari menuju pintu keluar, Mia mendengus dingin. Keluar dan mati. Thea mengejar Adinata sepanjang jalan, berteriak sambil mengejar. Saudara Adinata, Lota ada di luar, dia terkena bom gas air mata. Ayo pergi dan selamatkan dia. Adinata bahkan tidak ingat untuk memakai pakaian. Dia hanya mengambil masker gas, jadi Thea tidak perlu mengingatkannya. Segera, keduanya tiba di pintu keluar kastil, dan Adinata menekan tombolnya. Pintu kastil terbuka relatif lambat, dan pada celah inilah Thea menyusulnya dengan terengah-engah.
Begitu pintu terbuka dan ada ruang untuk satu orang, Adinata keluar dan Thea langsung mengikuti tanpa khawatir. Keduanya sangat khawatir dengan situasi Lotta saat ini. Begitu dia keluar, dia melihat Lotta berjongkok di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Meskipun Lotta meneteskan air mata ketika dia biasanya menangis, mata biru safirnya yang besar bersinar dan jernih. Meskipun orang-orang merasa kasihan padanya, mereka mau tidak mau memuji kecantikannya. Namun saat ini, semuanya sangat berbeda. Matanya tidak bernyawa, dan air mata jelas mengalir dari matanya, tetapi tampak kering dan tidak bernyawa, yang membuat orang terlihat sangat sedih. Banyak. Adinata bergegas dengan cepat. Lotta, apa kabarmu? Thea juga berlutut dengan prihatin. Kak Adinata. Kak Thea. Saat Lotta melihat Adinata dan Thea, dia langsung menitikkan lebih banyak air mata. Namun air mata ekstra ini membuat mata Lotta lembab dan energik. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa air mata yang dia keluarkan tadi disebabkan oleh bom gas air mata sialan itu. Sialan Baron Rose. Adinata merasa patah hati dan ingin segera membunuh bajingan Baron Rose ini. Dalam beberapa hari terakhir, karena Baron Rose ingin membunuh Adinata, dia melepaskan sejumlah besar gas air mata, dan banyak warga tak berdosa di dekatnya kehilangan nyawa karenanya. Dan hari ini, Adinata benar-benar melihat salah satu orang yang paling dia cintai, Lotta, disiksa seperti ini. Adinata dengan cepat merobek kotak masker gas dengan tangan gemetar, lalu mengeluarkan satu dan menaruhnya di Lotta. Setelah memakainya pada Lotta, Adinata menekan tombol perawatan aktif di untuknya. Untungnya, Adinata menambahkan fungsi penyembuhan saat mendesainnya. Setelah seseorang terserang gas beracun, ia dapat diobati melalui masker untuk mengeluarkan gas beracun yang dihirup. Setelah Lotta memakai masker gas, dia batuk beberapa kali berturut-turut. Namun, kulitnya menjadi lebih baik dan ucapannya secara bertahap semakin kuat. Terima kasih, Kak Adinata, kamu menyelamatkanku lagi. Melalui masker gas transparan, Adinata dengan jelas melihat Lotta menangis lagi. Tapi Adinata tahu bahwa Lotta lah yang meneteskan air mata dan tidak ada hubungannya dengan gas beracun itu. Adinata tidak bisa menahan tangis saat melihat Lotta terlihat sangat menyedihkan. Dia membelai rambut Lotta dengan tangan kirinya dan tersenyum. Bodoh, beritahu aku apa yang harus kukatakan atau terima kasih. Kamu adalah adikku. Saat ini, Adinata tidak merasakan apa-apa, tetapi Thea sepertinya mencium sedikit gas beracun dan mulai batuk. Adinata tidak memberinya masker gas. Dia segera mengambil Lotta dan berkata, Thea, ayo bawa Lotta kembali. Thea juga berbalik dengan cepat. Namun, mereka bertiga berbalik dan melihat bahwa gerbang menuju pintu masuk kastil ditutup. Mereka berdua begitu mengkhawatirkan keselamatan Lotta sekarang sehingga mereka tidak menyadari sama sekali bahwa saat mereka pergi, pintu masuk ditutup. Dan pintu ini hanya bisa dibuka atau ditutup dari dalam. Di luar, tidak ada cara untuk mengendalikannya. Sial, siapa yang menutup pintunya? Adinata sangat marah dan menendang pintu batu yang berat itu. Namun, sekuat apapun dia bahkan tidak bisa mencoba merobohkan pintu. Saat ini, Lotta tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan ngeri. UPS, kita jatuh ke dalam jebakan. Ketika Adinata mendengar ini, dia segera bertanya, jatuh ke dalam jebakan? Apa maksudmu? Kamu jatuh ke dalam jebakan siapa? Ngomong-ngomong, kenapa kamu keluar dari kastil pagi-pagi sekali? Apa yang terjadi? Adinata tiba-tiba menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak sesederhana itu. Lotta menjelaskan, baru saja, Mia mendatangi saya di kamar dan berkata, Saudara Adinata, Anda akan meninggalkan kastil. Saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, jadi saya berlari untuk menghentikan Anda. Tapi siapa sangka, begitu aku keluar, Mia menutup pintunya. Kupikir Mia akan berurusan denganku. Mungkin dia ingin merampokmu dariku, jadi dia ingin membunuhku dengan cara ini. Bodoh sekali aku. Baru sekarang aku sadar kalau bukan aku yang ingin dibunuh Mia, tapi kamu, Kak Adinata.